Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Fahira, mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar, jurusan Kebidanan. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai keadaan yang sering teman-teman alami. Apa itu? Flor albus atau yang sering kita kenal dengan namanya keputihan merupakan kondisi yang sering dialami oleh wanita sepanjang siklus kehidupannya, mulai dari masa remaja, masa reproduksi, hingga masa menopause. Kita sebagai perempuan pasti pernah mengalami yang namanya keputihan. Bahkan mungkin kita sering menyepelekan hal tersebut. Padahal jika dibiarkan, keputihan itu bisa menyebabkan timbulnya penyakit. Jadi keputihan merupakan semua cairan yang berada di dalam organ reproduksi wanita yang bukan darah. Nah, keputihan ini juga merupakan salah satu tanda ovulasi yang sering terjadi di dalam tubuh kita. Serta keputihan ini juga merupakan suatu tanda dari munculnya penyakit. Maka dari itu, keputihan terbagi dua, yaitu keputihan fisiologis atau normal dan keputihan patologis atau abnormal. Keputihan fisiologis atau normal terjadi sesuai dengan siklus reproduksi wanita dengan ciri-ciri pertama, cairan yang keluar berwarna bening, cairan yang keluar tidak berlebihan, cairan yang keluar tidak berbau, serta cairan yang keluar tidak menimbulkan rasa gatal maupun perih. Faktor yang memicu keputihan fisiologis yang pertama, pada saat menjelang masa menstruasi, pada saat hamil, pada saat kita mengkonsumsi obat-obatan seperti antibiotik, pada saat kita mengalami stres, dan pada saat kita merasa gairah seksual. Keputihan patologis atau abnormal ditandai dengan cairan yang keluar banyak, berwarna putih seperti susu basi, bahkan kuning hingga kehijauan, terasa gatal dan perih, hingga disertai bau amis dan bau busuk. Keputihan abnormal ini terjadi akibat infeksi dari berbagai mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan parasit. Perempuan yang mengalami keputihan patologis atau tidak normal merupakan indikasi dari berbagai penyakit seperti vaginitis, kandidiasis, dan trichomoniasis yang merupakan semua tanda gejala dari penyakit menular seksual. Nah, faktor yang memicu keputihan patologis atau tidak normal yang pertama, kurangnya kebersihan diri, kelelahan fisik, dan stres. Lalu, dampak keputihan itu apa sih? Dampak keputihan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada diri kita serta dapat mempengaruhi rasa percaya diri kita sebagai seorang wanita. Bahkan jika terus berlanjut, dampak keputihan ini juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan fungsi organ reproduksi kita, khususnya pada bagian saluran indung telur, dan dapat menyebabkan infertilitas. Pada ibu hamil pun dapat menyebabkan keguguran, lahir prematur, hingga kematian janin dalam kandungan. Maka dari itu kita harus tahu pencegahannya. Kita mencegah yang pertama dengan cara menjaga kebersihan organ reproduksi kita, yaitu dengan mencuci tangan sebelum memegang area intim kita, dan ketika ingin membasuhnya kita tidak boleh menggunakan tisu, tetapi membilasnya dengan air. Yang kedua, sering mengganti pembalut. Jika teman-teman sudah merasa pembalutnya penuh, maka sebaiknya diganti. Karena apabila tidak diganti, maka bakteri akan mudah tumbuh di dalamnya. Ketiga, menjaga dan selalu mengganti pakaian dalam kita. Pakaian dalam yang saya maksud di sini adalah celana dalam ya. Ganti pakaian dalam teman-teman setiap kali mandi dan usahakan berbahan dasar katun. Mengapa katun? Karena bahan dasar katun itu mudah menyerap keringat sehingga area organ reproduksi kita itu tidak mudah lembab. Yang keempat, tidak bertukar pakaian atau handuk dari orang lain. Mengapa? Karena barang tersebut adalah media penyebaran bakteri, jamur, dan parasit. Dan apabila telah terkontaminasi, maka dapat menyebabkan kuman. Nah, kuman tersebut itu dapat menginfeksi si pengguna pakaian dan handuk tersebut. Yang kelima, tidak menggunakan celana atau jeans yang terlalu ketat. Mengapa? Karena celana yang terlalu ketat dapat menyebabkan sirkulasi udara tidak bagus dan memicu terjadinya bakteri. Dan terakhir adalah kelola stres. Kenapa stres perlu dikelola? Karena stres meningkatkan hormon adrenalin yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang sempit mengakibatkan aliran estrogen ke vagina terhambat, sehingga
Dengan menghindari stres, kita dapat mengurangi keputihan. Maka dari itu, semua wanita harus menjaga kebersihan diri dengan benar, mengelola stres, dan menyeimbangkan fisik dan istirahat. Jadi, keputihan teman-teman termasuk keputihan fisiologis atau patologis. Jika teman-teman mengalami keputihan yang patologis, maka sebaiknya teman-teman periksa ke dokter supaya bisa diobati dan mencegah terjadinya infeksi. Itulah informasi mengenai keputihan yang sering dialami oleh wanita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.